Siapa sebenarnya pemilik pertama ajian rawa rontek? Ilmu hitam yang membuat manusia tidak bisa mati. Cerita ini lahir dari kisah kelam seorang pangeran yang rela menantang maut demi balas dendam. Inilah awal mula rahasia terlarang, yang hingga kini masih jadi legenda menakutkan. Di bawah naungan langit kerajaan Medang Kamulyan, hiduplah seorang pangeran muda bernama Raden Arya Bangah. Ia bukanlah pewaris utama tahta, namun bakatnya dalam olah kanuragan dan ilmu strategi perang tiada duanya di seluruh negeri. Ketampanan dan kecerdasannya membuatnya dihormati oleh para prajurit, namun juga menimbulkan benih-benih iri di hati para saudaranya. Mereka melihat Arya Bangah sebagai ancaman nyata bagi ambisi mereka untuk merebut kekuasaan kelak jika Sang Prabu mangkat dari singgasananya. Fitnah keji mulai dihembuskan laksana angin malam yang senyap namun mematikan, meracuni pikiran Sang Prabu dan para pejabat istana. Arya Bangah dituduh merencanakan sebuah pemberontakan besar untuk menggulingkan ayahnya sendiri dari tahta kerajaan. Bukti-bukti palsu diciptakan dengan sangat rapi, menjerat sang pangeran dalam sebuah konspirasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa kesempatan membela diri, ia dihadapkan pada pengadilan istana yang telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan kejatuhannya yang tragis. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Raden Arya Bangah menerima keputusan pahit dari ayahnya, pengusiran abadi dari tanah kelahirannya. Gelar kepangeranannya dicabut, kehormatannya diinjak-injak di hadapan seluruh isi istana. Ia diusir hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Melangkah gontai meninggalkan gerbang istana yang megah dengan diiringi tatapan sinis dan cemoohan. Di dalam hatinya, tumbuh sebuah dendam yang membara. Sebuah janji untuk kembali dan merebut apa yang seharusnya menjadi haknya. Selama berbulan-bulan, Arya Bangah mengembara tanpa tujuan yang pasti, bertahan hidup dari apapun yang bisa ia temukan di alam liar. Hatinya yang dulu dipenuhi kebanggaan kini telah mengeras menjadi batu karang oleh penderitaan dan pengkhianatan. Ia mendengar desas-desus dari para petapa dan penduduk desa terpencil tentang sebuah hutan angker bernama Alas Kringsing. Konon, di dalam hutan itu tersimpan berbagai ilmu kedikdayaan kuno yang mampu membuat pemiliknya menjadi tak terkalahkan di medan pertempuran. Keinginan untuk membalas dendam mendorong langkahnya menuju Alas Kringsing yang legendaris itu. Ia tidak lagi peduli dengan risiko atau bahaya yang akan dihadapinya, karena baginya hidup tanpa kehormatan adalah sebuah kematian yang berjalan. Setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkannya dari dunia manusia dan membawanya lebih dekat ke dunia gaib yang penuh misteri. Tekadnya sudah bulat, ia akan mencari kekuatan apapun, bahkan jika harus menukarnya dengan jiwanya sendiri kepada penguasa kegelapan. Memasuki Alas Kringsing, suasana seketika berubah drastis menjadi mencekam dan sunyi. Sinar matahari seolah enggan menembus lebatnya kanopi pepohonan yang menjulang tinggi seperti raksasa penjaga. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru, menguji nyali siapa saja yang berani melintasinya. Namun, Arya Bangah terus berjalan dengan tatapan mata yang tajam. Hatinya telah mati rasa terhadap ketakutan, hanya dipenuhi oleh api dendam yang terus berkobar semakin besar dan tak terkendali. Jauh di jantung Alas Kringsing, di dalam sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun, Arya Bangah menemukan seorang petapa tua. Petapa itu bernama Ki Jagarasa, seorang resi yang telah meninggalkan hiruk-pikuk duniawi selama ratusan tahun untuk menyatukan dirinya dengan alam. Jagarasa memiliki sorot mata yang teduh namun mampu menembus hingga ke dasar jiwa, melihat segala luka dan amarah yang terpendam di dalam diri sang pangeran terbuang yang kini berdiri di hadapannya. Arya Bangah segera bersimpuh dan menceritakan seluruh kisah hidupnya yang pilu tanpa ada yang ditutupi. Ia mengutarakan niatnya untuk mencari sebuah ilmu yang bisa membuatnya kembali ke Medang Kamulyan untuk menuntut balas. Ki Jagarasa mendengarkan dengan saksama, sesekali menghela napas panjang, merasakan betapa berat beban yang dipikul oleh pemuda di hadapannya. Sang pertapa tahu bahwa jalan yang ingin ditempuh Arya Bangah adalah jalan yang gelap dan penuh dengan penderitaan tiada akhir. Setelah Arya Bangah selesai bercerita, Ki
Ki Jagarasa menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Ia menasihati sang pangeran untuk memadamkan api dendam di hatinya dan mencari pencerahan sejati, karena kekuasaan duniawi hanyalah sementara. Namun, nasihat itu tidak mampu menggoyahkan tekad Arya Bangah yang sudah terlanjur membatu. Melihat kegigihan itu, sang pertapa akhirnya memberitahukan tentang sebuah legenda ilmu pamungkas yang sangat berbahaya. Sebuah ilmu yang bahkan para dewa pun segan untuk menyentuhnya. Ki Jagarasa mulai berkisah tentang sebuah ajian kuno yang dikenal sebagai Rawa Rontek. Ilmu ini bukanlah ilmu biasa, melainkan sebuah ilmu kehidupan abadi yang bersumber dari kekuatan inti bumi itu sendiri. Siapapun yang berhasil menguasai ajian ini, tubuhnya tidak akan bisa mati selama jasadnya masih menyentuh tanah. Luka separah apapun akan pulih dalam sekejap, bahkan jika tubuhnya terpotong-potong sekalipun, akan kembali menyatu menjadi utuh seperti sedia kala. Ilmu ini diciptakan oleh seorang dewa kuno pada awal zaman sebagai segel untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, kekuatan sebesar itu memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayarkan oleh seorang manusia biasa. Untuk menguasainya, seseorang harus melakukan ritual tapa brata yang sangat ekstrim, yaitu dengan mengubur diri hidup-hidup di dalam tanah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Ritual ini adalah ujian antara hidup dan